Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'd. Surat Al-Mulk surat 67 ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Punahna kada ditanda wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Qul innamal ilmu indallahi wa falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'aya aw rahimana. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'aya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim.
fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata kapan hadzal wa'du, ancaman ini, janji ini, atau kapan ancaman itu, janji itu. Yang kuntum, jika betul kalian shodiqin, orang-orang yang benar. Mereka yang berkata di sini orang kafir kepada Nabi dan kaum mukminin. Qul, katakanlah, jawablah olehmu, tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama, hanya saja, al-ilmu, ilmunya yang Allah ada di sisi Allah. Wa innama, dan hanya saja, ana, saya hanya, nadhirun, yang memberi peringatan, mubin, dengan terang, dengan jelas. Peringatan yang jelas, yang terang, atau mungkin yang menjelaskan peringatan. Musi Nabi memberi peringatan dengan menjelaskan sejelas-jelasnya. Falamma, maka tatkala ra'auhu, mereka melihatnya, yang diancamkan itu siksa, sulfatan, secara dekat, si'at, berubah menjadi jeleklah, dari sayyi'ah. Sayyi'ah itu kan jelek. Wujuhul ladzina kafaru, wajah orang-orang kafir. Waqila, dan diomongkan, hadza, ini nih, alladzi, yang kuntum bihi, kamu dahulu terhadapnya, tad'un, menanti-nantinya atau meminta disegerakannya. Jadi beda menunggunya orang kafir dan menunggunya kita. Kalau kita penuh harap dan cemas, kalau orang kafir nunggu-nunggu diberi nantang, mana gitu. Qul, katakan olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, bagaimana menurut kalian, in ahlakani, seandainya mewafatkanku Allah. Arti asal ahlaka itu membinasakan, bisa juga ditujukan ke kematian. Tentu di sini bukan berarti menyiksa. Mewafatkanku Allah wa man ma'aya, dan orang yang bersamaku, pengikutku, au rahimana, atau Allah merahmati kami. Famai, maka siapakah,
yujiru yang bisa menyelamatkan al-kafirin orang-orang kafir min adzabin alim dari siksaan yang sangat pedih. Qul katakan olehmu huwar rahman dialah ar-rahman yang maha memberi anugerah. Amanna bih kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna dan hanya kepadanya kami tawakal. Fasata'lamun maka kalian juga akan tahu man siapa yang huwa dia fi dolalim mubin ada dalam kesesatan yang nyata. Qul katakan ara'aitum bagaimana menurut kalian in asbaha jika jadi ma'ukum air kalian, air yang biasa kita pakai minum mandi, ghauro kering, faman maka siapakah ya'tikum yang bisa mendatangkan kepada kalian bima'in ma'in dengan air yang memancar, air yang menjadi sumber mata air. Ayat ini menggambarkan tentang akhlak orang kafir golongan musyrik, bukan orang kafir golongan Yahudi Kristen. Karena kalau golongan orang Yahudi Kristen kafirnya mereka tidak sampai tidak percaya dengan kiamat. Bahkan orang musyrik hari ini geus gaul, sudah beradaptasi karena mayoritas umat beragama itu adalah pelanjut dari nabi-nabi dahulu, ya, Kristen Nabi Isa Yesus, Yahudi Nabi Musa, Islam Nabi Muhammad, dan semua para nabi Islam semuanya mengajarkan kiamat itu ada, bahkan sampai dibuat filmnya. Keniscayaan secara saintis memang bumi ini dalam jangka waktu sekian ratus tahun tidak akan aman dari serangan asteroid, serangan benda-benda langit. Nanti akan bertubrukan. Makanya banyak filmnya, film Armageddon ya, film 2012 ya, banyak. Nah, rupa-rupanya orang musyrik hari ini sudah beradaptasi. Mereka pun meyakini adanya kiamat, adanya kehancuran alam semesta. Meskipun ya, di Hindu kan sampai hari ini terus diajarkan inkarnasi. Jadi kalau orang belum sempurna dalam menjadi manusianya, dia akan dilahirkan kembali. Jadi mulai beres dunia teh, tapi di sisi lain meyakini gitu. Jadi keyakinan orang-orang musyrik itu menurut hemat kita gara-gara gaul, bukan dari ajarannya asli ya. Karena yang mengajarkan adanya kiamat itu ciri khas dari ajaran para nabi. Makanya banyak ayat-ayat yang cukup menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di hadis juga banyak man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena yang membedakan kita dengan orang kafir, mereka sama sekali tidak percaya adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan. Dan itulah yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang kafir musyrik ini. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka susah paham masa ada langit belah,
Masa ada benda langit berjatuhan, masa ada bumi belah, teka harti. Termasuk mata hadal wa'lu di sini adalah ancaman siksa. Ancaman siksa itu kan ada dua, ada di dunia, ada nanti di akhirat. Kalau betul bahwa orang yang kafir itu akan disiksa di dunia, sok atuh mana cenah dia gitu. Ini kan yang dikatakan oleh Abu Jahal sapara kanca, Allahumma, pakai Allahumma, udah percaya ke Allah. In kana hadza wal haqq min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Abu Jahal, Abu Lahab, sapara kanca berani berkata kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, ya Allah, seandainya apa yang diajarkan oleh Muhammad ini benar, turunkan ayeuna kana cenah hujan batu. Turunkan sekarang juga siksa yang sangat pedih, biar terbukti siapa di antara kami yang benar, yang salah. Maka Nabi diberikan tuntunan oleh Allah, innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ilmu pengetahuan yang tahu kapan siksa itu datang di dunia, kapan kiamat itu terjadi hanya Allah. Tugas Nabi bukan mendatangkan siksa. Tugas Nabi hanya mengingatkan, percaya heug teu kajeun gitu. Di dalam surat Ibrahim Allah menjelaskan ini dialami oleh semua para rasul. Para rasul ketika mengajak umatnya selalu mereka faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu innana lafi syakkim mimma tad'unana murid. Lalu mereka mengatakan fatuna bisultanin mubin in antum illa basyarum mithluna. Kamu itu kan manusia biasa, kami ragu kepada kamu. Kalau betul kamu rasul, bawa cenah ka dieu, buktina siksanya mana. Qalat rusuluhum, maka rasul-rasul itu berkata, innahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha min ibadi. Betul kata para rasul itu semua, dari sejak zaman Nabi Nuh sampai sebelum Nabi Muhammad SAW, semua kami ini manusia biasa seperti kalian. Tapi kan Allah berkehendak memberikan wahyu kepada yang Dia kehendaki. Wa makana lana an na'tiyakum bisultan illa biidznillah. Kami tidak berwenang, kata para rasul, untuk mendatangkan siksa, untuk membuktikan datangnya kiamat, kecuali dengan izin Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kami hanya akan bertawakal kepada Allah. Maka kesananya wa malana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subul, dan seterusnya. Jadi para rasul dari sejak dulu itu selalu ditantang oleh orang kafir, mana atuh cenah ka dieu buktina bungkeulekan siksa. Karena rata-rata para rasul dikirim kepada orang-orang yang mutrofin. Mutrofin itu sukses dunia, ya, kaya, berkuasa. Mereka selalu berkata, itu di Al-Quran banyak, wa ma adzunnu an tabida hadhihi abada, di surat Al-Kahfi. Saya heran kok mengapa yang banyak begini bisa hangus, bisa habis gitu. Kayak Fir'aun, wa hadhil anhar tajri min tahti. Ini kan sungai ini mengalir di bawahku, masa ini bisa hilang?
sungai yang banyak begini, masa kekayaan yang banyak begini bisa hangus gara-gara ada siksa dari Allah? Teu kaharti cenah. Jadi orang-orang kaya memang begitu sifatnya. Orang kalau sedang banyak uang pemikiran bakal susah. Kepikiran teh yang kesenangan aja kesenangan. Nah, di semua ayat itu ya para nabi termasuk Nabi Muhammad SAW dituntun oleh Allah untuk menegaskan bahwa itu wilayah Allah, wilayah Nabi hanya mengingatkan. Sama kita juga, kita hanya mengingatkan, dan wilayah irahader nama itu wilayah Allah. Makanya di ayat yang lain itu ajalum musamma adalah ajal yang sudah ditentukan. Tidak bisa la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa. Itu mah yang tahunya hanya Allah. Tapi dari sejak dulu, sejak zaman Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Isa, falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika siksa itu datang zulfatan nyata, barulah wajah orang-orang kafir itu berubah, geneuk-geneukmu salat res. Nah, baru saat siksa itu datang dikatakan kepada mereka, tah ieu nu baheula kumarana dipentas teh. Itu kan yang dikatakan oleh Nabi Nuh sama anaknya sendiri, wala takum ma'al kafirin la asimal yawma min amrillahi illa marrahim. Daban itu yang dikatakan oleh Nabi Hud, Nabi Sholih, Nabi Syuaib, wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin wa ansahu lakum fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Itu dikatakan sesudah umatnya binasa. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Wahai kaumku, saya sudah menyampaikan dulu ajaran Allah, saya sudah menasehati kalian dengan tulus, tapi apa daya kalian tidak senang para pemberi nasihat. Itu teh dikatakan Nabi Hud, Nabi Sholih ketika umatnya sudah binasa. Kata Nabi Yakub di surat Al-A'raf, fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana mungkin saya bersedih atas orang-orang yang kafir. Makanya kepada Nabi Musa pun demikian, fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Jangan bersedih hati, jangan iba kepada orang-orang yang fasik, yaitu mereka yang dibinasakan dengan siksa. Geus datang mah da kayak karasa. Maka dari itu Allah kemudian memberikan ajaran, qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'ya aw rahimana. Siksa Allah untuk orang kafir itu pasti datang, terlepas apakah siksa itu sebelum kematian kita orang beriman atau sesudah kematian kita. Makanya banyak di ayat Al-Quran, wa imma natawaffayannaka aw nuriyannaka alladzi wa'adnahum. Bisa kami mewafatkan kamu, bisa juga kami memperlihatkan kepadamu apa yang diancamkan oleh kami kepada mereka. Maksudnya siksa Allah untuk orang kafir itu bisa jadi datang ketika nabinya hidup, bisa juga datang ketika nabinya sudah wafat.
Bukan hanya Nabi, termasuk para pengikutnya. Bisa jadi yang namanya siksa itu datang ketika orang-orang Islam masih ada, orang Islam batingali. Bisa jadi orang Islamnya sudah pada meninggal, maka siksa itu baru datang. Jadi artinya siksa yang diancamkan untuk orang kafir baik di dunia ataupun nanti di akhirat itu tidak terpengaruh dengan apakah kita masih hidup atau sudah meninggal. Saya sering contoh Sultan Ageng Tirtayasanya Sultan Hasanuddin tengah saat Imam Bonjol, Tuan Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro tengah saat menang kaburu ngarantunkeun urang kan mengasaan gitu. Apakah ketika para pahlawan itu meninggal dunia berarti janji Allah bohong? Jadi yang namanya ancaman siksa dari Allah itu tidak terkait dengan apakah orang-orang solihnya masih hidup atau sudah wafat. Ketika orang-orang soleh wafat, cenah geuning tukang ngaji oge pondok umum. Tuh geuning cenah tukang ngaji ge gering naparna maot gitu. Tukang ngaji oge sangsara dipu. Tidak terkait itu. Karena bagi orang yang beriman, kata Allah, qul hal tarabbasuna biha bina illa ihdal husnayain. Yang kalian tunggu-tunggu buat kami orang beriman itu hanya salah satu dari dua kebaikan. Satu husnad dunia, yang kedua husnal akhirah, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Orang beriman itu kalau diberi anugerah di dunia baik karena syukur. Kalaupun di dunia diberi siksa, bukan siksa, ujian, baik. Kenapa? Kan sabar. Ku sabar lagi ke surga. Orang kafir diberi kesenangan sombong, diberi kasusah putus asa. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu wa hadan. Kalau buat orang beriman mau bagaimanapun ihdal husnayain. Matak ku Allah ditantang ke orang kafir, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Kalian mengharapkan kami tertimpa musibah teu nanaon halus atau henteu halus begitu. Jadi buat orang beriman itu apapun bagus. Kalau Allah mewafatkan kita bagus. Jadi teka alamat ya, ningali siksa jang orang kafir. Kalaupun kita menyaksikannya bagus. Bagusnya gimana? Jadi kurang bisa diomongkan juga sia gitu. Tapi sekali lagi itu tidak terkait ya. Hanya Allah yang tahu. Makanya kata Allah, famayujirul kafirina min adabin alim. Pasti mah orang kafir pasti mendapatkan siksa. Siapa yang akan menolong mereka? Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Dialah Ar-Rahman, kita semua beriman, kita semua tawakal kepadanya. Seperti tadi para nabi ditantang, mana siksa, tawakal. Takdirkeun urang nu ripuna jalma nu saroleh. Wah cenah tukang ngaji oge tu hirup ribu sangsara geringan wae tawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nanti kalian juga tahu siapa yang sesat itu. Oke, ada pembuktian amalin di dunia ya, tapi di akhirat segala sesuatunya akan tersingkap, mana yang benar mana yang salah. Semua yang ada di dunia ini banyak yang semu-semunya, banyak sandiwaranya. Dunia ini kan panggung sandiwara ya, cek lagu oke. Jadi seandainya orang beriman kelihatannya tidak sukses, orang kafir kelihatannya sukses di dunia, sandiwara mungkin asli nama.
ketika datang janji Allah, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum min asbamakum ghurra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini sebagai bukti bahwa manusia itu kumaha Allah, bahwa manusia itu tidak punya kekuasaan sedikit pun, baik itu orang beriman apalagi orang kafir. Allah mencontohkan dengan urusan air. Orang Arab kan sangat tergantung pada air. Orang Arab bae orangnya sarua. Apa jadinya kalau air itu tidak ada? Berarti bisa kumaha? Yang hanya bisa mendatangkan hanya Allah. Jadi orang kafir pun di satu titik sebetulnya mereka menyadari bahwa mereka tidak punya kuasa atas air. Yang berkuasa atas air itu sesuatu zat di luar kekuasaan manusia. Nan bedana orang kafir mah henteu nepi ka Allah, ai urang mah nepi ka Allah. Nah, ada orang kafir makan buntu, komunikasina jeung Allah, pengetahuannya dengan Allah terputus. Kalau kita nyambung lewat para nabi, adanya air, kalau kita airnya air tanah. Kenapa di sini ada air tanah di daerah itu? Tukang Cina wae geus ngebor kasarna 10 kali. Takdirkeun eueuh mah nya eueuh. Najan jago ngebor. Jadi tukang ngebor cai wae oge urusan cai mah teu bisa kumaha. Takdirkeun koneng. Siga di daerah Panyusuhan di Ciawi eta mah salembur eta moal manggih cai nu beres kajaba nyokot di mana ti manis gitu. Nah duka cenah dibor kumaha koneng cenah dia nu ahli ngebor oge. Ya seperti yang ngebor di sini dia atau bah dulu yang mau diajak ngobrol ya cenah kami kan bisa ngebor cai mah dihadap nya kumaha takdirkeun we cenah. Jadi orang-orang ahli perairan pun tidak bisa berkuasa. Ini sebagai bukti bahwa memang manusia itu tidak punya kekuasaan ya untuk menentukan segala sesuatu dalam urusan hidupnya, termasuk dalam urusan air. Berarti dalam urusan siksa pun demikian. Hanya Allah yang berhak dan berkuasa untuk mengaturnya. Aku lo qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.